Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Pembahasan gua kali ini, gua mau review-review lagi nih. Udah lama banget gua nggak review, dan memang dari kemarin itu gue pengen banget nge-review action figure lagi. Karena ada beberapa action figure yang datang, dan gua rasa itu kalau kalian yang follow Instagram sama Facebook gua, di situ gue juga udah mengutarakan ketertarikan gue buat nge-review. Dan kali ini gue bakal nge-review yang barang pertamanya, yaitu Tara SIC Kamen Rider Vice. Dan ini gue bener-bener luar biasa banget. Ini action figure yang tadinya gue agak underestimate, mungkin agak memandang sebelah mata ke SIC, tapi setelah gue pegang ini figur alias SIC Kamen Rider Vice ini, semuanya terbantahkan. Kira-kira apa aja yang bikin gue jadi berubah pikiran untuk SIC ini? Hayo langsung lah. Ya, ini dia tampilan dari boxnya, dan menurut gua ini boxnya luar biasa banget. Beda banget sama SIC sebelumnya yang pernah gua punya. Gua nggak terlalu ngikutin SIC, tapi ini tuh kayaknya kalau di SHF kayak bisa dibilang kayak Shinko Joseho-nya gitu deh. Maksudnya kayak renewal-nya gitu dengan packaging yang luar biasa. Dan setahu gua sejauh ini baru ada beberapa rider doang, yaitu Kuga, terus Ryuki, terus Vice ini, terus ada Ghost, Forze, sama ini paling Forze yang apa tuh, Rocket State yang baru mau rilis. Dan itu semuanya termasuk ke ini Superior Imaginative Colosseum nih, biasanya sih disebutnya ini yang SIC Colosseum, banyak yang bilang sih di grup gitu. Dan ini dia tampilannya keren banget. Di bagian depan lu bakal ngelihat langsung pose khasnya si Kamen Rider Vice, yaitu yang sambil semi jongkok, luar biasa. Di sini keren. Di sini ada tulisan Jepangnya, kalau nggak salah ini tuh yang ngedesainnya dan koma, gua nggak tahu bacanya gimana. Di sini biasa ada hologram untuk menyatakan ini udah dicek sama Tamashii Nation Quality. Dan menurut gua ini ya kualitinya bener bagus. Oh, ini tulisannya Yoichi Sakamoto dan Koma. Ini Yoichi Sakamoto dan Koma ini yang ngedesainnya Mas Rider Vice. Alah, susah banget. Di sini ada logo Vice-nya, ada Tamashii Nation, ada Bandai warna biru. Sebelah sini ada Colosseum-nya, set. Walaupun gua nggak terlalu dapet yang box yang agak mulus, tapi nggak masalah lah. Yang penting dalamnya oke. Ada tulisan gini, ada staffnya. Di bagian belakang ada beberapa pose yang bisa dilakukan sama si Vice ini. Dan Vice ini kerennya dia bisa berubah menjadi Axel, walaupun nggak sesempurna Axel, karena kalau Axel kan biasanya garisnya jadi silver. Kalau ini ya tetap merah garisnya, tapi sudah seperti Axel, dia bisa ngebuka. Ntar kita lihat bareng-bareng gimana cara mengubahnya. Dapat pedang, dapat 2 pedang, ada Vice-nya lagi, dan semuanya sudah include. Di sini ada tulisan tak tahu. Ini 2003 itu maksudnya, karena ini kayaknya terinspirasi dari Kamen Rider Zio. Ini 2003 ini adalah tayangnya si Kamen Rider ini, Kamen Rider Vice di 2003. Yoichi Sakamoto, gitu-gitu. Bagian atas ada tulisan SIC Colosseum, bagian bawah SIC Colosseum, dan cuman ini aja. Dan cara ngebukanya cuman ini doang. Sah, ini dia tokoh utamanya. Dan kita dapat apa aja selain figurnya ini? Ada pointernya, ada kamera, dan ada 2 pedang di sini. Terus ada burst, ya pokoknya gitulah. Pedangnya bisa menjadi ada keluar cahaya-cahayanya gitu, bukan cahaya banget sih, maksudnya ya jadi pedang gitulah. Ada koper, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang tangan figurnya sendiri. Terus kita buka seperti ini. Ada manual book Vice-nya, dan ada stand base-nya. Cuman stand base ini cuman ada tatakannya doang ya.
tatakannya doang tanpa ada pegangannya. Pegangannya terjual terpisah, jadi ya kalau mau ada tiangnya harus beli terpisah begitu. Oke lah, langsung kita lanjut ngoprak-ngaprek figurnya. Sekarang kita bakal bahas dari mulai aksesorisnya dulu. Aksesorisnya dapat oke banget, menurut gue ini cukup banget buat seorang Kamen Rider Vice. Buat ukuran Kamen Rider Vice, dia pertama dapat pedang. Yang biasanya pedangnya kalau di Kamen Rider Vice itu kan cuma satu karena dia dari stang motor, dan ini dibikin fokus dari stang motor, dan ini stang motornya oke banget. Ada garisnya segala macam, stangnya kelihatan, dan ini dikasih dua karena kan motor ada dua stang kanan kiri. Ini kayaknya terinspirasi dari situ, kanan kiri, cuman bedanya pedangnya panjang dan satu lagi pedangnya pendek. Ada dua, dan ini detailnya keren banget, lu bisa lihat detailnya mantap. Warna merahnya oke banget, warna merahnya oke, dan kalau di filmnya ini nyala ya, tapi kalau di sini di SIC-nya tidak ada lampu dan teman-teman, tapi menurut gue ini oke. Di sini pegangannya bergelombang begini, ada garis warna merah, ada detail-detailnya. Ini ada garis tadi udah dibahas, ini cuman nggak bisa gerak ya. Nggak bisa gerak, statis remnya segala macam, dan ini dia bisa bergerak. Ini bisa gerak, ini gunanya nanti bakal gue bahas di belakang aja ketika dipasang. Jadi ini karena bisa dipasang di tangan, bisa buat maju mundur, dan selain itu kita dapat kayak gimmick gini. Gimmicknya kayak ininya jadi kayak Gundam, iya nggak sih? Mengeluarkan cahaya gitu. Pokoknya jadi keren, dan ini cara gantinya gampang banget. Lu tinggal cabut aja, cabut seperti ini, tok, cabut, habis itu dipasang lagi. Yep, seperti itu aja, langsung terpasang. Jadi kayak ada kayak keluar gitu deh, bisa ditebas. Dan ini juga berlaku buat yang pendeknya. Yang pendeknya juga gampang, tinggal lepas gini, tinggal ditarik aja, terus masukin deh. Begitu. Lanjut, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada kameranya, kamera buat Rider Punch. Ini kameranya keren. Ini bisa ini cantolan ini buat nanti nempel di si Vice-nya, buat nempel. Ini bisa ditekuk. Ini bisa ditekuk seperti ini. Buat ngeluarnya juga gampang. Di sini ada kayak agak tonjolan dikit, buat bisa ditarik gini. Jadi buat ngeluarin laginya nggak ada masalah sama sekali, bisa tekuk terus bisa dikeluarin dengan mudah sekali, gampang, tinggal gini aja, pokoknya gampang. Dan ini juga ada artikulasinya, ini buat nanti dipegang ketika mau mukul gini. Oke, gampang, set. Dan detailnya keren banget, lihat detailnya keren. Kameranya di sini, terus ini kayak pencetannya buat action, cekek. Ini ada, kalau di filmnya ini lampu segala macam. Ini pukulan di bagian depan, bagian belakang detailnya seperti ini, bagian samping begini, bagian depan, atas dong ya, atas keren, sip. Lanjut kita ke pointer. Pointernya ini ternyata ini center ya, gue baru nyadar kalau ini adalah center. Tuh, bagian ininya oke banget. Dan ini juga sama buat dicantolin di kaki sama di beltnya si Vice. Dan ini dalam mode belum ready ya, belum ready. Ketika dimasukin nanti dimasukin chip di sini, baru dia manjang. Dan cara manjanginnya kita dapat aksesoris tambahan, yaitu ini. Ini ketika bagian pointernya ini dipanjangin, caranya gampang, tinggal cabut aja kayak gini, dan ini nggak ada buat harus pasin atau gimana, karena bulat biasa. Lu bisa masukin aja langsung seperti ini, dan jadilah ketika udah ready gitu. Terus yang dua ini adalah part tambahan buat nanti bisa digabungin sama si Copper Smart Brain ini yang oke banget. Ternyata ini bisa jadi 3 senjata berbeda. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini adalah alat bantu buat ngeluarin mana? Ya, buat ngeluarin ini. Jadi ntar ini dicolok buat ini bisa keluar. Oke, sekarang kita bakal bahas si koper yang oke banget.
Oke, ini adalah aksesoris yang menurut gua keren banget dari semua aksesoris yang disebutin tadi, karena ini adalah bentuknya koper, kayak ciri khasnya si Vice, karena dia berubahnya juga beltnya ada di dalam koper ini kan, kalau di filmnya gitu kan, dalam koper ini. Dan koper ini bisa berubah menjadi 3 senjata yang berbeda, istilahnya kayak upgradean dari senjata itu. Kita lihat pertama detailnya dulu yang oke banget. Di sini ada tulisan Smart Brain-nya, Smart Brain, logo Smart Brain, depan belakang Smart Brain juga. Dan detail-detailnya oke banget, oke banget. Ada pegangannya di sini dan ini bisa dipegang beneran sama si Vice-nya. Keren banget. Sebelah sini di bawahnya ada detail warna kuning di sini. Terus juga di atasnya seperti ini, dan kita bakal coba buat misahin ini. Oke, buat misahin koper ini gampang banget. Pertama harus dilepas seperti ini. Di sini ada 3 bagian, ada bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Melepasnya jadi kayak begini. Nah, ini dia kalau misalkan posisinya udah terlepas semua, ada bagian atas, ada bagian tengah, dan ada bagian bawah. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Bagian bawah ini adalah upgradean buat Rider Punch. Jadi ini bisa berubah, istilahnya jadi kayak ketika si Vice mau mukul kayak jadi lebih besar gitu. Cara berubahinnya kayak gini. Nah, ketika posisi udah kayak gini, ini udah jadi Rider Punch-nya si kayak gini. Dan terus nanti kamera yang udah dibahas tadi kita masukin di sini. Si kamera ini kita tinggal masukin sini. Jangan lupa ini dikeluarin dulu dan ini kita lipat ke dalam. Ini buat ini. Jadi kayak istilahnya ketika ini tuh jadi kayak gede. Twing, ada gede-gede gitu. Tinggal masukin aja di sini. Set. Seperti itu, udah jadi, dan ini tinggal dipegang sama Vice-nya buat ready to action. Dan di sini adalah tempat chipnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas koper. Bagian atas koper ini adalah upgradean buat rider kick-nya si Vice. Rider kick-nya si Vice dia kan pakai pointer, dan kita bakal berubahin ini bagaimanakah tampilannya nanti ketika udah berubah jadi upgradean pointer. Oke, setelah jadi seperti ini, jangan dilanjutin dulu. Setelah udah berubah jadi ya hampir sempurna lah. Hampir sempurna kayak gini, kita hentikan dulu. Pertama kita urusin pointernya dulu. Jadi pointernya itu kita harus ganti dulu ininya. Jadi mode panjang seperti ini, dan terus inilah yang kita gunakan, inilah fungsinya. Selain buat nanti di pistol, bakal gue jelasin nanti. Ini gunanya si bagian kecil ini, dan ini hati-hati banget, takutnya hilang karena gampang hilang banget. Ini adalah buat nyolok si ini biar keluar, karena kalau ditarik ini agak susah buat lepas. Jadi caranya adalah dicolok. Ini kelihatan di sini ada kayak emang sambungannya ke sini. Kita masukin kayak gini, buat gunanya adalah buat ngedorong dia. Jadi kalau bisa, ini kan bentuknya persegi panjang gini ya. Ini juga persegi panjang, usahakan supaya bisa maksimal. Kita sama-samain gini, ketemu persegi panjang, kita dorong aja kayak gini biar sampai nongol, baru deh bisa kita keluarin. Oke, itulah gunanya si pointer kecil ini, selain nanti buat ditembakkan. Oke. Setelah kayak gini, kita taruh, hati-hati jangan sampai hilang. Kita taruh begini. Terus, kita ganti dengan ini. Aksesoris tambahan yang lain kita ganti dengan ini, buat dimasukin ke sini. Jadi pertama, kita ini dulu. Masukin ininya seperti ini. Jangan kebalik ya. Jadi ininya ada di bagian belakang, karena ini tuh jadi kayak updatean pointernya. Di sini kalian bisa lihat clear partnya oke banget.
bening gitu. Ini pointer tambahan, dan ini tempatkan si ini yang buat nanti ke kaki ada di bagian belakang. Jadi kita tempelin kayak gini, sip. Nah ini kan ada lubang. Nah lubang ini ada tonjolan. Nah tonjolan ini kita masukin ke sini kayak begini, sip. Baru kita bungkusnya kayak gini. Jadilah kelihatan pointer, dan ini nanti tinggal ditempelin di si vice-nya, dan ini keren banget. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah bagian tengah, dan bagian tengah ini akan berubah menjadi, menurut gua sih kayak blasternya si Vice Blaster, maksudnya tembakannya si Vice Blaster. Itu keren banget, soalnya ada gimmick-gimmicknya kayak gitu juga. Sekarang kita coba untuk berubahin ini. Pertama yang kita lakukan adalah membuka ini. Dan ini jadi blaster, dan keren banget. Kenapa ini gue bisa bilang keren banget dan menghancurkan pendapat gue sebelumnya tentang SIC? Karena sebelumnya SIC yang pernah gue punya, walaupun nggak semua gitu yang pernah gue punya, biasanya aksesorisnya itu sangat berat banget. Entah itu karena dari besi atau apa, dan tapi menurut gue itu tuh berat buat ukuran figur dengan join yang menurut gue waktu itu tuh lumayan loose. Tapi yang ini tuh dia ringan banget, aksesorisnya ringan karena semuanya dari plastik, tapi ringan gimana gitu, ringan, dan ini nggak membebani si figur buat megang senjata ini, jadi bisa berpose dengan bebas tanpa khawatir buat letoy segala macam. Dan ditambah nanti gue jelasin juga gimana joinnya si Vice-nya sendiri, itu keren banget menurut gue, joinnya nggak loose sama sekali. Tapi inilah hasil akhir dari upgradean dari senjatanya si Vice. Ini untuk kameranya, ini untuk pointer, dan ini blasternya. Jadi dari koper itu bisa mendapatkan upgradean seperti ini. Nanti kita lihat gimana kalau dipasang di Vice. Tapi sekarang kita bakal bahas tokoh utamanya. Dan ini dia tokoh utamanya, yaitu si Kamen Rider Vice-nya sendiri, figurnya, dan ini keren banget. Langsung kita bahas. Di sini si Vice dapat 1, 2, 3, 4 pasang tangan. Tangan ngepel udah include dia ketika ada di box, langsung tangan ngepal. Kemudian tangan berikutnya adalah sepasang tangan buat megang senjata, entah itu megang blaster yang tadi ataupun megang pukulan segala macam, dan juga megang pedang. Ini untuk megang alat-alat itu. Tangan buat bergaya, buat pose lah, karena kan Vice itu setahu gue kalau si Inoue Takumi itu agak santai-santai gimana gitu. Dan detailnya ini oke banget, ada garis-garis panahnya merahnya oke, terus juga ada ininya udah diwarnain silver. Kalau di sini udah silver begini, udah keren, udah show accurate banget. Terus yang ini adalah buat megang senjata juga, terutama yang kecil-kecil kayak kamera yang punch tadi. Ini pakainya yang ini, sorry, bukan yang awal buat pedang sama buat megang tembakan. Kalau ini buat punch-nya, jadi buat mukul punch-nya, kameranya bisa dipegang di sini. Oke. Dan ini dia tokoh utamanya. Tokoh utamanya ini, kenapa gue bilang si Vice ini menghancurkan underestimate gue akan SIC? Ini tuh selain bahannya oke banget, ditambah joinnya itu parah, joinnya keset banget, joinnya tuh bener-bener oke banget. Sekarang kita bakal bahas detailnya dulu deh. Dari detailnya, lihat kepalanya oke banget dengan garis-garis ciri khasnya Vice. Lihat reflektor cahayanya, oke banget kan. Dan di sini tanduknya oke banget, dan menurut gua kalau nggak salah ini kayak ngikutin hiu ya, atau apa sih ya, pokoknya kayak gitu deh. Mulutnya juga oke. Di sini ada detailnya mantap banget dengan garis-garis detail tambahan. Di sini juga oke banget, bergelombang,
hampir mirip sama DNO ya. Sama DNO, dan di belakang sini ada gimmick yang bisa kita naik turunin. Turun seperti ini, jadi kayak ada Vice Blasternya ya. Tuh, bisa naik turun gini, dan ini joinnya oke banget. Di belakangnya juga ada detailnya seperti ini. Ada detailnya di sini, garisnya lihat dong, keren banget coy. Garisnya di sini oke, warna merahnya bergradasi gitu. Tuh, lihat gradasinya, merah, 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 agak oranye dikit dan merah lagi. Keren banget. Di bagian dada juga oke, bagian dada ini nyambung ke sini, dan ini mantap banget. Lihat coy, garisnya oke, semuanya oke. Dan ini juga buat nanti tempatin pointernya. Oke. Sekarang kita lanjut ke artikulasi. Artikulasi di sini oke banget. Di sini bisa kanan, ini kanan apa kiri? Oh, kiri lah. Pokoknya bisa nengok kanan kiri. Kanan kiri gua agak bermasalah. Bisa nengok kanan kiri, dan ini ada titik gini, keren banget. Dia bisa nenggak jauh banget. Dan dalamnya itu adalah ball joint. Kalian bisa lihat ball joint dalamnya. Nenggaknya bisa jauh banget seperti ini. Dan ini gunanya dia gunanya dia bisa naik turun, jadi ketika dia nenggak, dia bakal nutup otomatis dan nggak menghalangi dia buat nenggak maksimal. Keren. Dan ini bisa nunduknya jauh segini, nunduknya oke. Dan coba lu denger ketika gua mindain dia punya pose, dengar suaranya, keren banget. Ini bisa jauh sebenarnya, karena ini bisa di iniin. Ini bahunya bisa manjang segini, bisa ngejauh segini, bahu bisa ngelebar segini. Lihat tuh, ini keset banget, parah keset banget. Nekuk bisa sejauh ini, keren. Sejauh ini nekuknya, ini keset banget. Karena ini gue beli baru, tapi kayaknya sih ketika ngelihat kesetnya kayak gini sih, kayaknya bakal nahan lama sih kesetnya. Oke banget. Tangan oke, nekuknya oke. Terus ini bisa muter kayak gini, karena jalannya ball joint, bisa naik turun gini. Lihat, karena ada joinnya di sini, bisa naik turun. Di sini juga sama. Dan dengar kan? Ngek. Ini juga bisa muter, bisa naik turun juga sama. Bagian perutnya juga oke. Dia bisa naik segini, dan ini ada detail tambahan lagi yang menurut gue ini oke banget. Detail tambahannya, garisnya mantap. Bisa naiknya tadi segini ya, naiknya segini, turunnya bisa maksimal segini, turunnya bisa muter. Tok. Sebenarnya kayaknya ini bisa 360 derajat, cuman gue nggak mau memaksakan lah. Jadi bagian atas bisa muter, bagian bawahnya juga bisa muter. Oke, jadi bisa nambah dia punya gerakan yang makin mantap gitu. Sip. Oke, bagian perut seperti itu. Belt ini dia bisa dilepas kakak. Bisa dilepas sih. Tapi nggak kayak di filmnya. Kalau di filmnya kan tek gitu kan. Kalau ini tinggal dicabut aja. Dan si handphonenya ini dia punya gimmick tersendiri. Selain ini bisa dilepas, ini bisa dilepas gitu. Cuman gue ngeri banget, takut hilang. Pokoknya ini sebenarnya bisa dilepas gitulah. Chipnya ini bisa dilepas buat dipasang nanti di pointer atau di pedang atau segala macam, karena kan kayak aksesnya buat mengaktifkan senjata itu. Dan ini bisa dibuka gini. Lihat, keren banget. Ada detailnya, ada tombol-tombolnya, dan ini set terus bisa kita tekuk begini. Nih, jadilah tembakan. Keren. Jadi tembakan. Dan ini bisa kita gabungin sama pointernya. Sekalian aja kita bahas ya. Ya, ini dia pointer ini dan tembakan ini dia bisa digabungin. Cara gabunginnya gimana? Tadi yang aksesoris tambahan tadi, aksesoris tambahan yang buat nyolok itu, ini gunanya buat jadi ditempelin ke si pistol ini. Ini setelah udah kopong gini, ketika udah ditusuk sama ini buat mengeluarkan tadi si pointer yang awal. Caranya adalah pointer ini kita masukin pakai yang ini, dan ini jangan kebalik, jadi posisinya itu panjangnya begini ya, jadi miringnya begini ke depan, jadi ke depan buat dipasang menghadap ke depan seperti ini.
jangan terbalik. Oke, seperti ini. Jadi posisinya gini ya, lihat posisinya begini. Ketika ini bagian depannya miring begitu, dan tinggal kita sangkutin aja di sini. Sip, jadilah punya bagian atas ceritanya kayak gini. Bisa piu 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 piu. Lanjut ke figurnya lagi. Bagian belt terpisah sendiri, dan ini bisa kalau misalkan lu tega bisa dilepas kayak gitu, bisa dilepas. Dan ini detailnya oke banget, sabuknya mantap. Ini bolongan ini buat nanti naro si kamera, ini buat naro si center tadi seperti itu center. Dan ketika ini kan tadi begini, ketika lu angkat ini ada detail tambahan lagi yang oke punya. Lihat, fokus. Oh, oke banget detailnya, mantap. Terus bagian kaki oke juga. Bagian kaki ini keset banget, menurut gua keset banget. Jadi agak-agak gimana gitu ketika gua gerakinnya. Dengar ngek-ngek-ngekannya. Dia bisa jauh seperti ini, dan lihat detailnya sekalian, mantap banget coy. Jadi ini kayak buat pelindung dengkulnya ada detailnya ke sini. Keren, ditambah lihat bagian bawah telapak kakinya ada detail merah lambang Vice-nya dong, keren. Ada kayak selang-selang apa-apa, pokoknya detailnya mantap banget, lihat. Keren. Dan ini bisa nekuknya sejauh ini, set, dan ini keset banget parah. 1, 2, kayak gitu nekuknya. Dan ini pelindung dengkulnya yang tadi, keren coy. 1, 2 gitu, oke. Terus kalau misalkan ke belakangnya dia bisa sejauh ini aja, nggak jauh-jauh banget, tapi oke lah. Siapa juga yang mau ke belakangnya banget, ini juga bisa nekuk sama. 1, 2 seperti itu, nekuk. Detailnya parah, lihat ada garis-garis seperti ini. Mantap. Kayak gitu tuh, ini bisa geser kanan kiri seperti ini, bisa geser kanan kiri, detailnya oke, set, mantap. Terus pointernya keren, ini buat nanti ditempelin center. Dan ini dia bisa gerak-gerak, ini kayak independen gitu, nggak ada join, nggak ada yang membuat dia nyangkut. Cuman ini bisa menjadikan dia lebih bebas bergerak. Kaki bisa turun sejauh ini, naiknya sejauh ini, turun sejauh ini, naik sejauh ini, bisa ke kanan dan ke kiri seperti ini, kanan kirinya oke. Terus sama depannya bisa naik turun begini, keren banget. Itu dia artikulasinya. Sekarang kita bakal coba buat transform dia jadi axle mode. Axle mode dia susah-susah gampang, karena kenapa susahnya itu di bagian sini karena joinnya kecil banget. Jadi kalau misalnya buat digerakin gampang copot. Ini salah satu minusnya, tapi ya itu menurut gue minus yang minor banget sih. Oke. Ayo, pertama yang kita lakukan adalah ini kan tadi bahunya seperti ini. Bahunya kita keluarin dulu segini. Ya, kita keluarin seperti ini biar nggak ngalangin. Terus kita lepas seperti ini. Terus ini kita putar. Sudah putar seperti ini. Sekarang ini bisa kita yang ini juga sama. Terus kita pasang. Jadilah axle mode. Nih, axle mode-nya kayak gini, dan lu lihat dong,
detail dalemannya coy, keren banget detail dalemannya, benar-benar terlihat mesinnya itu kelihatan banget, teknologinya keren. Cuman ya bedanya gitu, kalau misalkan yang Excelmode kan ini garis-garisnya ini jadi pada berubah jadi silver gitu kan, dan di sini nggak dapet jam yang kata buat berubah jadi Excel, dia nggak dapet, tapi keren ya, mantap. Nah sekarang kita bakal coba pasang aksesorisnya di Vice ini. Ya ini dia Vice ketika megang si kamera di tangannya, keren banget, pegang dengan sempurna. Dan ketika dia berevolusi akan jadi seperti ini. Ini dia ketika dia udah berevolusi, jadi ada si Vice megang di sebelah sini. Lihat, jadi beginilah keadaannya. Dan seperti yang gue bilang, ini tuh aksesorisnya ini kelihatan gede tapi ringan. Jadi buat dia kayak nggak terbebani gitu. Jadi oke banget coy, keren. See? Dan ini ketika dia lagi megang pistol dari si sabuknya, pistol HP, mantap. Dan ini ketika lagi megang blasternya yang gede banget, tapi ini ringan. Sekali lagi ini ringan, jadi nggak membebani si figur buat berpose. Cuman emang ini yang agak minusnya di pegangan ini kurang megang doang, kurang kuat megangnya. Karena mungkin tangan sama ininya beda ukuran atau beda dimensi segala macam, nggak ngerti gua. Tapi yang minusnya di sini doang, ini jadi agak meletoy gini, tapi dia nggak sampai jatuh ke bawah itu karena ini senjata sebesar ini dia ringan banget, parah dan keren banget. Dan ini ketika dia pakai center di kakinya, tinggal dicelupin begini, sih keren banget. Dan ketika dia upgrade dia bakal jadi seperti ini. Ini dia ketika dia udah upgrade, di sini pointernya ada di dalam, senternya ada di dalam. Terus lihat kebunku penuh dengan bunga, parah, keren banget coy. Tuh pointernya oke. Terus di sini ada kayak apa ya, kayak biar buat ngeluarin ini kali, ngeluarin booster, push gitu kali. Dan ini keren banget, dan sekali lagi gue tekankan, ini ringan banget. Dengan join si Vice yang keset ditambah dengan aksesoris yang gede tapi ringan, wah ini keren banget. Makanya gue penasaran banget sama SIC 4Z. 4Z itu aksesorisnya lebih gede-gede daripada ini. Gue pengen tahu gimana itu dia, seringan apa dan sebisa apa sih 4Z nahan beban-beban itu. Kalau di Vice ini parah banget, aksesorisnya sangat mendukung untuk bisa pose yang keren-keren sama si Vice ini, karena selain joinnya keset banget, seret banget, ininya ringan. Oke, mantep banget. Jadi secara keseluruhan gue bisa kasih nilai si Vice ini sekitar 9,5, karena menurut gue ini udah oke banget dengan harganya ini 1.500.000. Kalau di Tokopedia sekitaran segitu, sampai ya 1.500.000 sampai 2 juta kalau nggak salah, atau yang secondnya mungkin sekitaran 1.3-an seperti itu. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat yang belum subscribe channel Hardedian Anto, subscribe channel Hardedian Anto, karena di sini kita bakal bahas apa aja, entah itu dubbing, entah itu figur, segala macam kita bahas bareng-bareng di sini. Terima kasih banyak, dan di akhir video nanti gue bakal kasih sedikit pose-pose yang bisa dilakukan sama si Vice ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video gua yang berikutnya. Dadah!